Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Antropologi Agama yang beranggotakan Alif Ma'rifatus Sa'adah, Ahmad Nafi, Agisni Maulaya Muhammad, Adelia Zulzila Damayanti, dan Afifatus Soliha. Kami di sini akan membahas mengenai teori interpretasi budaya Clifford Geertz, di mana dalam pembahasan ini kita akan menerangkan 3 poin utama, yakni mengenai biografi Clifford Geertz, latar belakang pemikiran Clifford Geertz, dan juga penerapan objek teori atau interpretasi budaya dan agama. Interpretasi budaya, yakni Geertz sendiri mengatakan bahwa analisis budaya bukanlah sebuah ilmu eksperimental mencari nilai-nilai, melainkan ilmu interpretatif mencari makna. Jadi yang dimaksud di sini adalah manusia ini kan hidup dalam sebuah sistem yang kompleks ya, dimana yang dimaksud dengan sistem yang kompleks itu sendiri seperti ya, misalnya kita berada dalam suatu kesatuan ruang dengan benda, makhluk hidup, daya, dan juga termasuk hubungan perilaku manusia yang bersifat timbal balik. Ini kalau menurut para antropolog sendiri menyebutnya sebagai kebudayaan. Jadi kalau ingin memahami seluruh isi atau aktivitas kebudayaan, khususnya kebudayaan dalam unsur agama, maka mau tidak mau ya harus menggunakan metode yang tepat. Nah, metode yang tepat ini disebut dengan metode interpretasi, di mana dari metode interpretatif ini melihat semua agama secara langsung dengan melalui kacamata pemeluknya. Clifford James Geertz, atau yang biasa disebut dengan Clifford Geertz, merupakan seorang antropolog asal Amerika. Ia lahir di San Francisco, California pada 23 Agustus 1926 dan wafat pada 30 Oktober 2006. Sebelum ia menjadi seorang antropolog, Geertz pernah menjadi prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia II, ia kuliah di Enio College di Ohio dan lulus pada tahun 1950, di mana 6 tahun setelah itu ia meraih gelar di doktor di Harvard University. Selain itu juga ia menjadi guru besar di Institute for Advanced Study di Universitas Princeton. Clifford Geertz banyak melakukan penelitian mengenai Indonesia. Namun bukan berarti penelitian ini dilakukan hanya di Indonesia saja, melainkan penelitiannya dilakukan di berbagai negara. Nah, dari penelitian yang dilakukan di Indonesia ini ada beberapa bidang, di antara lain penelitian mengenai agama, perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, kehidupan desa dan keluarga, serta budaya. Penelitian dalam bidang budaya Clifford Geertz ini meneliti di Jawa, di mana dari penelitian tersebut ia sangat populer pada kebudayaan Jawa untuk perkembangan bangsa. Ini dikarenakan dari Clifford Geertz lah yang mempopulerkan kata atau sebuah istilah priai. Jadi pada tahun 1960, Geertz ini melakukan penelitian di Jawa, dan dari penelitian itulah ia menggolongkan masyarakat Jawa menjadi 3 golongan besar, yakni santri, priai, dan abangan, di mana ketiga golongan ini dikelompokkan berdasarkan kenyataan agama, etnis, serta ideologi politiknya. Jadi seluruh masyarakat di Jawa ini dilihat mana yang ideologi politiknya, agamanya, dan etnisnya sama antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian Geertz menggolongkannya ke dalam 3 golongan besar itu tadi. Dan dari 3 kelompok besar yang digolongkan oleh Geertz ini bisa digunakan untuk memberikan penjelasan tentang gejala sosial dan politik yang terjadi di tanah air. Clifford Geertz dianggap sebagai antropolog yang berupaya untuk memahami karakteristik masyarakat Indonesia dan mendapatkan tempat yang istimewa karena pengaruh yang di bawah Geertz ini, atau analisanya dianggap yang paling mendekati kenyataan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemudian mengenai
karya-karya Clifford Geertz. Mengenai karya Clifford Geertz sendiri kan ada banyak ya, di antara lain Peddlers and Prince atau Penjajah dan Raja. Buku ini berisi mengenai perubahan sosial dan modernisasi di dua kota di Indonesia. Dan buku yang lainnya yakni Agricultural Involution atau Involusi Pertanian. Ini menjelaskan tentang proses perubahan ekologi di Indonesia, dan buku Islam Observed Person yang berisi tentang sikap keberagamaan umat beragama. Kemudian selanjutnya latar belakang pemikirannya. Dalam pendekatan Geertz terhadap agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi etnografi dan sisi teoritis. Untuk memahami posisi Geertz di antara teoritisi agama, perlu diperhatikan bahwa Geertz dididik di Universitas Harvard. Maka ide Geertz tentang budaya dan agama berkembang di bawah dua pengaruh utama, yaitu tradisi antropologi Amerika yang independen dan kuat, serta perspektif tentang ilmu sosial yang ia pelajari dari dosennya di Harvard yang bernama Talcott Parsons. Geertz juga banyak terinspirasi dari para tokoh perintis antropologi yang sebelumnya seperti Eliade, Franz Boas, Alfred Louis Kroeber, Robert Louis, dan juga Evan Pritchard yang menganut pandangan Bronislaw Malinowski yang menegaskan bahwa setiap teori harus berasal dari etnografi atau partikular yang teliti. Mereka memberi tekanan pada budaya sebagai unit kunci suatu antropologi. Dan dijelaskan juga bahwa dalam studi bidang tidak hanya menilai masyarakat sebagai pendapat para sarjana Eropa, akan tetapi juga menilai dalam sistem yang lebih luas seperti ide, kebiasaan, sikap, simbol, dan institusi di mana masyarakat hanya menjadi bagiannya. Istilah sebutan masyarakat yang digunakan oleh sebagian besar pemikir Eropa dalam teori sosial Amerika menekankan pada komponen komprehensif komunitas manusia yang disebut budaya. Dalam konteks Eropa, antropologi sosial dipahami sebagai antropologi budaya bagi pemikir Amerika. Kemudian dalam konsep-konsep Weber tentang agama dan masyarakat atau budaya dibawa ke Amerika oleh Parsons yang memberikan pengaruh besar pemikiran Geertz. Kemudian metode Verstehen yang menekankan pada peran, ide, dan sikap orang dalam menjelaskan sistem sosial, mendefinisikan budaya sebagai produk dari tindakan manusia. Budaya itu karena orang-orang melakukan sesuatu yang sesuai dengan idealnya seperti sikap dan nilai. Maka dari itu mereka bisa memahami dan menjelaskan apa itu berkelanjutan, harus mengerti pentingnya tindakan bagi orang-orang yang ada terlibat di dalamnya. Ruth Benedict juga mengatakan bahwa budaya ini sebagai kepribadian kelompok misterius dan subjektif untuk penggunaan ilmiah. Sebaliknya, Parsons mengatakan bahwa sistem budaya itu adalah objektif, kumpulan simbol, tanda, isyarat, kata-kata, serta peristiwa yang membentuk sikap dan pengoperasian panduan. Singkatnya, jika Weber menunjukkan bahwa untuk memahami budaya, Parsons menunjukkan tempat untuk menemukannya, dan Geertz mampu mengumpulkan teori mereka menjadi program antropologis yang komprehensif. Dalam pandangan Geertz, Islam dan budaya Jawa merupakan dualisme entitas yang hidup dalam suasana harmonis. Karena kehadiran Islam sebagai agama yang baru tidak serta-merta memberangus kebudayaan dan tradisi yang telah ada sebelumnya pada kurun waktu ratusan bahkan ribuan tahun di Jawa. Hal itu bisa ditunjukkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Geertz dengan dua hal penting. Yang pertama, adanya inkulturasi ajaran Islam ke dalam budaya Jawa yang pada saat itu masih sangat kental dengan nuansa animisme dan dinamisme. Yang kedua, munculnya upaya-upaya kerjasama dialogis komplementer dalam
konstruksi kehidupan masyarakat Jawa, yaitu simbiosis mutualisme antara ajaran Islam dan budaya Jawa. Sehingga berdasarkan dua hal tersebut, Islam sebagai ajaran dan agama baru bisa diterima secara masif oleh masyarakat Jawa dan mencapai kulminasi atau puncak tertinggi pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kompleksitas kehidupan keberagamaan masyarakat Jawa menjadi titik tolak bagi Geertz dalam mengklasifikasikan Muslim Jawa menjadi trikotomi utama, yaitu abangan, santri, dan priai. Tiga varian Muslim Jawa ini, sebagaimana diungkapkan oleh Geertz, adalah tipe murni yang terbentuk dalam rumpun masyarakat setempat dan memiliki akar atau hubungan genealogis yang sangat kuat, di mana kelahiran mereka dilatar belakangi oleh kesamaan letak geografis, ekonomi, tercakup dalam masyarakat yang majemuk, serta sama-sama memegang prinsip nilai-nilai budaya yang sama dan latar belakang kepercayaan nenek moyang yang sifatnya turun-temurun, yakni animisme dan dinamisme. Sementara tiga varian utama Muslim Jawa ini, abangan, santri, dan priai, dalam tataran aplikatifnya, yaitu menjalankan ajaran-ajaran atau perintah agama, dapat ditarik garis demarkasi atau batas pemisah satu dengan yang lain sebagai berikut. Santri adalah komunitas paling unggul dan menempati hierarki pertama dalam tingkat ketaatan dan pelaksanaan ajaran Islam. Hal itu ditunjukkan oleh upaya mereka yang konsisten untuk mempresentasikan laku lampah kehidupannya sesuai dengan prinsip dan ajaran dalam Islam. Sementara kaum abangan merupakan kelompok yang percaya kepada ajaran Islam tetapi tidak secara patuh menjalankan rukun ajaran Islam. Dalam praktik kesehariannya mereka lebih mendekati kepada praktik pra-Islam, tetapi secara statistik mereka termasuk beragama Islam. Lebih jauh dari dua komunitas sebelumnya, kaum priai adalah komunitas Muslim Jawa yang menempati kelas paling rendah dalam kaitannya dengan sikap ketaatan dan pengamalan ajaran-ajaran Islam. Bahkan mereka juga menjadi kelompok yang paling konsisten melanjutkan warisan kebudayaan Jawa secara radikal dibandingkan dua kelompok sebelumnya. Namun sikap konsisten mereka dalam melestarikan budaya-budaya Jawa kuno memiliki dampak paling dominan atas eksistensi budaya-budaya Jawa seperti tari, seni, gamelan, macopat, pagelaran wayang kulit yang tetap ada dan hidup sampai sekarang. Agama masyarakat Jawa menurut Geertz itu ada tiga. Yang pertama agama sebagai fakta budaya, kedua trikotomi budaya atau agama Jawa, tiga hubungan antara Islam dan masyarakat Jawa. Nah, yang pertama itu agama sebagai fakta budaya, itu adalah sistem atau sekumpulan unsur ilmunya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Budaya itu sendiri yang maksud adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kinerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia secara belajar. Ya. Agama itu sendiri secara mendasar dan secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.
Nah, dalam definisi tersebut, itu agama dilihat sebagai sebuah doktrin atau teks suci. Nah, sedangkan hubungan agama dengan manusia yang meyakini dan khususnya kegiatan manusia penganut agama tersebut tidak tercakup dalam definisi tersebut. Dan para ahli ilmu sosial, khususnya antropologi dan sosiologi, itu yang memperhatikan utamanya adalah kebudayaan dan masyarakat manusia. Setelah mencoba untuk melihat dari perspektif masing-masing bidang ilmu dan pendekatan-pendekatan mereka gunakan dalam upaya mereka untuk memahami hakikat agama dalam kehidupan manusia dalam masyarakatnya, itu agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena agama merupakan hasil sistem gagasan manusia terdahulu. Sistem gagasan disinilah yang dimaksud bahwa masyarakat primitif dahulu menggunakan agama sebagai alat menjelas terhadap fenomena alam yang terjadi. Lambat laun manusia primitif itu menganggap bahwa segalanya memiliki roh. Segala fenomena yang disaksikan itu yang mereka nisbahkan pada roh. Artinya demikian, manusia primitif dapat menafsirkan fenomena yang diartikan yang seperti banjir, gempa, dan lainnya dengan pandangan tersebut. Agama juga merupakan sebuah realitas yang telah hidup dan menggiringi kehidupan manusia sejak dahulu kala. Bahkan agama akan terus mengiringi kehidupan manusia entah untuk beberapa lama lagi. Nah, fenomena ini akhirnya menyadarkan bahwa manusia, baik agama maupun manusia, yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan, dan sebaliknya manusia tidak akan menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang manusiawi jika agama tidak mengajarkan manusia bagaimana cara menjadi manusia yang manusiawi yang tersebut. Pada waktu kita melihat atau memperlakukan agama sebagai kebudayaan, maka kita lihat adalah agama sebagai keyakinan yang hidup dalam masyarakat manusia dan bukan agama yang ada dalam teks suci, yaitu dalam kitab suci Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, sebagai sebuah keyakinan yang hidup dalam masyarakat, maka agama bercorak lokal, yaitu lokal sesuai dari kebudayaan masyarakat tertentu. Mengapa demikian? Untuk dapat menjadi pengetahuan dalam keyakinan dari masyarakat yang bersangkutan, maka agama itu harus melakukan sebuah prosesi perjuangan dalam meniadakan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan keyakinan hakiki dari agama tersebut, dan untuk itu juga dapat menyesuaikan nilai-nilai hakikatnya dengan nilai kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat itu, sehingga agama tersebut dapat menjadikan bagian dan tidak terpisahkan dari unsur nilai budaya dari kebudayaan tersebut. Demikianlah maka agama akan menjadi sebuah sistem nilai-nilai budaya kebudayaan yang ada tersebut. Agama itu ya sebagai sistem budaya merupakan konsep antropologis dalam pandangan antropologi. Pengalaman agama dianggap sebagai kreasi untuk menuju jalan hidup yang bervariasi sesuai latar belakang, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang dianggapnya. Jadi menurut Geertz, agama adalah sebuah sistem holistik yang berhubungan dengan hermeneutis atau pemikiran yang mempelajari tentang makna, yang mencakup experience near concept,
yaitu sebuah makna yang dialami penganutnya untuk menuju experience distance concept, yakni makna bagi orang luar dan sebaliknya. Sebenarnya dari faktor motivasi dan idelah yang mendorong manusia untuk melakukan hal yang luar biasa bagi dirinya sendiri. Sementara itu, simbol-simbol merupakan faktor eksternal yang kemudian menjadi sebuah ekspresi praktek-praktek dari tindakan individual yang dilakukan secara bersama. Nah, dari itulah agama bisa dikatakan sebagai simbol bentuk ekspresi dari tindakan yang dilakukan oleh para individu secara bersamaan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga memahamkan ya. Selebihnya, jika kami banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.